Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal doi driver online Indonesia. Selamat pagi waktu Amerika dan selamat malam waktu Indonesia. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025. Dan saya berada tepat di mall terbesar negara bagian California, Amerika Serikat, yaitu Ontario Mills. Doi Driver Online Indonesia, secara pribadi Bang Jul mendukung upaya dan usaha kalian menekan Komisi 5 DPR RI 10% aplikator harga mati. Teruskan perjuangan kalian. Sementara perkenan Bang Jul melakukan perjuangan dari negara bagian California. Perlu diketahui bahwa di pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun tidak ada satupun kebijakan mengenai doi driver online Indonesia, apalagi merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Perlu diketahui bahwa saya pribadi sudah menyerahkan beberapa kali buku yang memberikan aspirasi kepada penyelenggara negara. Tapi kenyataannya tidak ada satu kebijakan tentang mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Begitu pula di pemerintahan Prabowo Subianto. Saya pribadi tanggal 13 Februari 2025 datang ke Jakarta menyerahkan buku ini melalui Sekretariat Negara. Waktu berjalan terus sehingga saya merasa perlu di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, Indonesia mampu mentransformasikan sistem lalu lintas yang mandiri, sistem lalu lintas yang memberikan nilai manfaat rakyat Republik Indonesia. Dan saya yakin di pemerintahan Prabowo Subianto yang pro rakyat akan membuat kebijakan untuk kepentingan rakyat. Perkenan saya menyampaikan pesan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pak Presiden, Indonesia tidak akan keluar dari kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Mengingat tren kecelakaan meningkat terus. Tidak ada satupun presiden yang mampu mengurangi kecelakaan lalu lintas. Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, mohon diperiksa buku saya, siapa penyebab kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Pak Presiden Prabowo Subianto, ada 6 variabel penyebab kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Pertama adalah Polri, Korlantas. Korlantas yang ditugaskan untuk Regiden, Ranmor, dan SIM, penegakan hukum, manajemen rekayasa, pendidikan lalu lintas, dan penyelenggaraan SIM.
dalam buku saya mengindikasikan bahwa Polri, Korlantas tidak mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga menjadi urutan nomor 1 penyebab kemacetan dan kecelakaan, yang saya sebut sebagai eksekutor. Yang kedua adalah dua kementerian. Pertama, Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Kementerian Perhubungan Darat. Mohon maaf, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dua direktorat ini saya sebut sebagai regulator, di mana dua kementerian yang memiliki direktorat memiliki pelaksana tugas sebagai pembinaan dan penyelenggaraan. Buku ini mengindikasikan bahwa perlengkapan jalan di seluruh Pulau Jawa saling berbeda. Tidak satu, tidak dua, hampir keseluruhan marka dan rambu tidak sesuai dengan peraturan. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah angkutan umum yang saya sebut sebagai operator. Operator atau angkutan umum memberikan kontribusi besar mengenai kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Bukti-bukti tentang angkutan umum hanya dengan koordinasi dengan penegak hukum, baik polisi, polantas, dan dinas perhubungan, provinsi, kota, dan kabupaten, begitu juga di pusat, mereka merupakan pelanggaran tentang marka dan rambu lalu lintas. Itu yang nomor 3, operator. Nomor 4 adalah pengemudi. Pengemudi yang saya sebut sebagai driver ini merupakan korban atas penyelenggara negara yang tidak patuh hukum, sehingga pengemudi atau driver tidak mengerti bagaimana mengoperasikan kendaraan bermotor sesuai dengan norma dan etika. Mengingat SIM nembak sudah biasa, begitu pula penegakan hukum nembak hal yang biasa. Mengingat mereka sebagai penegak hukum harus memperlakukan pengemudi atau driver berdasarkan norma dan etika. Pak Presiden Prabowo Subianto, 4 variabel tersebut dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada 2 variabel di luar dari undang-undang tersebut. Yang kelima adalah peradilan pelanggaran lalu lintas yang saya sebut sebagai traffic court. Pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran, dugaan pelanggaran hukum lalu lintas, ini putusannya sangat tidak berdasarkan keadilan.
Satu contoh, knalpot brong menurut undang-undang harus memiliki bukti seberapa desibel meter pelanggarannya. Tapi kenyataannya tidak ada. Begitu juga dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pak Presiden, nomor satu adalah eksekutor, nomor dua adalah regulator, nomor tiga adalah operator, nomor empat adalah driver, nomor lima adalah traffic court, nomor enam ini sangat-sangat fenomena. Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi rakyat, di mana mereka memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kami, Driver Online Indonesia, diundang untuk RDPU melalui Komisi 5 pada tanggal 6 Juli 2020. Kami memberikan buku ini pula, tapi kenyataannya mereka khianat, tidak melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tapi mereka merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang merupakan bukan prolegnas di pemerintahan Joko Widodo. Ini suatu indikasi apakah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki arti Dewan Pengkhianatan Rakyat. Kalian warga negara Indonesia yang mampu menjawab hal yang tersebut. Pak Presiden Prabowo Subianto, 6 variabel penyebab kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Buku saya mengindikasikan bahwa pemerintahan Joko Widodo adalah pemerintahan kakistokrasi. Apa pemerintahan kakistokrasi? Adalah pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang buruk. Sehingga kami memohon kepada pemerintahan Prabowo Subianto yang sangat jelas pro terhadap kepentingan rakyat. Saya memohon, Pak, buat satu kebijakan untuk kami, Pak. Kami berikan usaha dan upaya untuk kemandirian kami, Pak Prabowo Subianto. Mohon diperiksa buku tersebut di Sekretariat Negara. Sementara saya berada di Amerika, saya sudah menyelesaikan buku kedua, yaitu buku tentang ingkarnya pemerintahan Joko Widodo. Buku tersebut merupakan buku laporan yang khusus saya akan berikan ke Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengingat Indonesia merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan wajib mematuhi resolusi tentang aksi dekade keselamatan jalan. Kenyataannya, laporan saya tentang kecelakaan di Cibubur truk Pertamina dan kecelakaan truk trailer di Jalan Sultan Agung, Bekasi, ini mengindikasikan bahwa penyelenggara jalan, penyelenggara marka dan rambu
tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Dan bukti-bukti tersebut ada di buku ini. Pak Presiden Prabowo Subianto, dengan kepemimpinan Bapak, saya yakin Indonesia mampu mentransformasikan perubahan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan. Di usia yang ke-80, nantinya Indonesia benar-benar menjadi negara yang mampu keluar dari kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Pak Presiden Prabowo Subianto, saya tidak banyak berbicara, tapi saya banyak melakukan koreksi-koreksi tentang penyelenggaraan negara. Pak Presiden Prabowo, kami hanya memohon kepada Bapak dan kabinet Bapak bahwa tidak ada usaha dan upaya kecuali melancarkan lalu lintas dan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doi, jangan lupa subscribe dan share, karena video berikutnya akan saya ulas mengenai siapa penyebab kemacetan dan kecelakaan mulai dari nomor 6 secara detail dan bukti-bukti. Saya undur diri dan salam satu aspal. Bang Jul dari negara bagian California, Amerika Serikat. Bye.